Halo, nama saya Lisa, dan di video kali ini Lisa akan bahas sedikit tentang topik yang bisa dibilang cukup hangat di saat-saat ini ya, yaitu Metaverse. Tapi mungkin untuk membahas Metaverse secara luas, pasti kita butuh waktu yang lebih panjang dan banyak untuk kita bisa mengerti secara menyeluruh dari Metaverse ini. Jadi, untuk kali ini, Lisa cukup berfokus ke hal yang lebih sempit, tetapi tetap memiliki relevansi dengan materi Metaverse ini sendiri. Jadi di sini saya akan memberi sedikit pandangan tentang bagaimana para programmer itu mempersiapkan diri untuk masuk di era yang baru ini yang mungkin tidak lama lagi akan mulai gitu ya. Dan apa yang sekiranya perlu untuk dipersiapkan. Nah, untuk bisa masuk dan apalagi untuk mempersiapkan diri menghadapi metaverse yang makin lama makin dekat ini, tentunya kita harus memahami apa itu metaverse sendiri. Oke, jadi metaverse itu dari asal katanya berasal dari perpaduan dua kata. Kata yang pertama adalah meta yang berarti lebih dari atau berarti melampaui. Kemudian disatukan dengan kata verse yang merupakan sepotongan dari kata universe dan dari mana kata universe itu sudah sangat umum kita dengar yang berarti alam semesta. Jadi kedua kata ini ketika disatukan bisa memiliki arti melampaui alam semesta. Nah, ketika pertama kali didengar mungkin terdengar sangat menakjubkan gitu ya, terdengar sangat canggih, teknologi yang sangat canggih untuk bisa melampaui alam semesta. Nah, kemudian kita berlanjut ke slide berikutnya, yaitu penjelasan metaverse yang mungkin sedikit lebih jelas. Jadi, metaverse ini disebut-sebut sebagai masa depannya internet. Kenapa demikian? Karena metaverse ini merupakan konsep dunia virtual yang memang memanfaatkan internet. Tetapi semua isi di dalamnya itu dibuat menyerupai dunia kita yang nyata, dunia kita aslinya. Nah, di dalam metaverse ini, kita semua diharapkan bisa melakukan kegiatan kita, khususnya yang melibatkan interaksi dengan orang-orang lain yang berjarak jauh, tanpa kita harus benar-benar secara fisik bertemu bersama orang itu, dan harus melalui jarak yang jauh. Nah, di dunia virtual ini, kita memerlukan avatar untuk istilahnya mewakili kita di dalam dunia virtual ini untuk merepresentasikan gerak dan juga interaksi kita bersama semua objek yang ada di dalamnya maupun itu orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, untuk kita bisa masuk ke dunia virtual ini, kita memerlukan sebuah alat yang bisa berupa helm atau kacamata atau headset virtual reality. Nah, tadi sempat disinggung bahwa metaverse ini bisa memudahkan kita dalam berinteraksi dengan orang yang jauh untuk bisa bertemu dengan orang yang jauh dari kita secara virtual. Tetapi ternyata bukan hanya bertemu, banyak juga hal yang lain yang bisa dan bahkan sudah dilakukan. Misalnya, bermain game secara virtual, kemudian konser secara virtual, kemudian berinteraksi dengan rekan kerja kita dalam rapat atau meeting. Lalu, melihat-lihat koleksi lukisan atau pakaian secara digital, berikut juga dengan berbelanja secara virtual, kemudian bahkan perjalanan virtual. Dari penjelasan singkat ini mungkin terlihat metaverse ini sangat bisa memudahkan kegiatan kita, keseharian kita, apalagi untuk kita yang sulit untuk keluar rumah atau pergerakannya sangat terbatas. Dan bagi sebagian orang, mungkin bagi sebagian besar orang bahkan metaverse ini mungkin pasti menarik dan mereka bisa jadi tidak sabar untuk segera terjun, untuk segera masuk ke dalam dunia virtual ini. Kemudian kelihatan jelas juga bahwa metaverse ini adalah sebuah hal baru yang menggunakan teknologi yang sangat maju dan terbaru. Dan di mana selama ini juga programmer juga dicap untuk selalu bisa mengikuti update teknologi yang ada. Jadi, mungkin tidak bisa kita elakkan bahwa cepat atau lambat, programmer ini pasti harus bisa menyesuaikan diri, bisa masuk di dalam era metaverse ini. Nah, dengan hal itu, di sini Lisa pengen ajak untuk sama-sama lihat kira-kira apa aja yang perlu diperhatikan oleh programmer pada masa sekarang ini dalam menghadapi metaverse yang semakin dekat. Oke, jadi yang pertama ada teknologi bernama Artificial Intelligence atau disingkat AI. Jadi AI ini merupakan satu aspek yang paling penting di dalam metaverse. Sebenarnya Artificial Intelligence ini memang sudah ada dari lama, bahkan sudah sangat banyak dipakai di kehidupan kita sehari-hari. Tapi dari
artificial intelligence sendiri memang memerlukan banyak pengalaman dan juga selalu membutuhkan banyak koreksi untuk bisa membuat AI ini sendiri menjadi lebih baik. Jadi menurut saya di sini, kenapa perlu dipelajari? Karena artificial intelligence itu masih perlu dikembangkan. Karena yang diperlukan atau dibutuhkan dalam metaverse pastinya lebih membutuhkan banyak penelitian yang baru, banyak perhatian yang baru, sehingga memang artificial intelligence ini sendiri masih perlu untuk diperhatikan. Nah, seperti namanya dalam bahasa Indonesia, kecerdasan buatan. Jadi artificial intelligence ini merupakan simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, yang kemudian akan dimodelkan dalam bentuk mesin. Jadi, goalnya adalah mesin bisa bertingkah laku seperti layaknya manusia. Nah, mungkin dari penjelasan ini sudah cukup terlihat jelas bahwa metaverse itu sangat membutuhkan artificial intelligence supaya metaverse bisa berjalan dengan lebih baik. Nah, dari sini juga programmer itu perlu untuk mempelajari ini supaya mereka bisa membuat program-program yang lebih baik lagi dengan melibatkan artificial intelligence dan juga membuat komponen-komponen lain di dalam metaverse lebih baik dengan artificial intelligence. Oke, yang kedua ada augmented reality atau disingkat dengan AR. Nah, mungkin bagi sebagian orang, AR sendiri mungkin masih terdengar cukup asing gitu ya, untuk di masyarakat luas, untuk di orang-orang umum, dan anggapannya mungkin ini teknologi yang sudah maju, sangat canggih, dan mungkin tidak banyak kita gunakan di kegiatan kita sehari-hari. Tetapi ternyata sudah banyak hal-hal di sekitar kita yang menggunakan teknologi ini, augmented reality ini. Nah, augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan benda maya berupa 2 dimensi atau 3 dimensi ke dunia atau lingkungan yang nyata. Dan penggabungan ini bisa berupa video, gambar, atau animasi 3 dimensi. Kemudian, penggabungan ini bisa diproyeksikan menjadi realitas dalam waktu yang nyata. Nah, jadi maksudnya pengguna dari dunia yang pastinya nyata ini bisa melihat objek-objek maya berupa 2 dimensi atau objek 3 dimensi secara langsung tanpa harus menunggu apapun. Jadi benar-benar secara real time. Nah, sebagaimana tadi metaverse ditujukan untuk bisa mempermudah interaksi kita bersama orang yang jauh dengan memanfaatkan avatar tadi, disinilah augmented reality dibutuhkan untuk bisa mewujudkan hal itu. Karena pada akhirnya objek-objek atau orang-orang yang ada di dalam metaverse itu kita temui secara maya atau berupa gambar-gambar yang maya. Bahkan kita sendiri yang tadi direpresentasikan dengan avatar itu, ketika kita masuk di metaverse juga kita menjadi bentuk yang maya. Nah, jadi diharapkan dengan augmented reality ini bisa memberi kesan bahwa objek maya yang ada di metaverse itu bisa diproyeksikan atau terlihat lebih bagus dari pandangan pengguna di dunia nyata ini. Nah, di sini juga programmer juga harus perlu untuk mempelajari augmented reality ini supaya bisa membuat program-program yang tampak lebih nyata lagi dengan teknologi yang ada. Kemudian yang selanjutnya adalah virtual reality atau disingkat VR. Nah, virtual reality sendiri ini juga merupakan aspek yang cukup penting dalam metaverse. Virtual reality ini merupakan teknologi yang mensimulasi visual dan suasana 3 dimensi bagi para pengguna. Nah, untuk bisa mencoba pengalaman menggunakan virtual reality ini, memang masih dibutuhkan perangkat pendukung yang mungkin agak langka untuk dipakai oleh orang-orang umum. Nah, perangkat ini tuh bisa membuat dunia semua atau dunia maya yang kita lihat seolah-olah nyata dan juga dinamis. Bahkan kita juga bisa merasakan seolah-olah kita hadir dalam suasana yang sedang kita lihat itu. Di mana sebenarnya semua itu hanyalah simulasi dari komputer. Nah, dari penjelasan singkat barusan saja mungkin sudah tampak jelas bahwa virtual reality itu sangat dibutuhkan di dalam metaverse untuk bisa membuat kita seperti benar-benar
sedang ada di dalam dunia virtual tadi. Nah, teknologi ini bisa membuat metaverse terasa lebih nyata, atau dunia yang maya di dalam metaverse itu bisa lebih terasa menyatu dengan dunia nyata, karena benar-benar memberi suasana 3 dimensi, sehingga kita bisa merasakan seperti memang sedang berada di dalam dunia virtual tersebut. Nah, dari poin kedua, augmented reality, dan juga poin ketiga, virtual reality ini mungkin terjadi sedikit kemiripan ya. Mungkin kita menganggapnya agak sama atau rancu begitu. Nah, jadi perbedaannya adalah di dalam augmented reality atau AR itu memproyeksikan objek dari dunia maya hingga bisa kita lihat di dunia nyata. Nah, sedangkan virtual reality memberi suasana yang mendukung, suasana dari dunia maya yang mendukung, sehingga pengguna dari dunia nyata bisa merasakan seolah-olah berada di dalam dunia maya tadi. Nah, oke, kita kembali ke pembahasan virtual reality. Programmer perlu untuk mempelajari hal ini karena supaya di era metaverse nanti mereka tuh lebih familiar dan tidak bingung bagaimana cara membuat program yang bisa memberi suasana senyata itu, di mana sebenarnya yang ditampilkan hanyalah simulasi yang dibuat dengan menggunakan komputer. Selanjutnya ada teknologi grafik dan juga animasi. Nah, grafik atau grafis merupakan sarana komunikasi visual yang dirancang dengan menggunakan koordinat titik-titik dan juga garis-garis. Nah, di mana koordinat ini akan dikombinasikan dan digunakan sebagai media penyampaian informasi yang lebih efektif. Dan juga grafis ini merupakan kegiatan perencanaan dan juga proyeksi ide, gagasan maupun pengalaman dengan mewujudkannya ke dalam bentuk sebuah konten visual dan juga tekstual. Kemudian grafis juga disertai dengan animasi, yang bisa berarti transisi cepat dari gambar-gambar berurutan untuk membuat ilusi gerakan, atau bisa diartikan juga seni menghidupkan ilustrasi sebuah benda mati ataupun karakter. Nah, kedua hal ini pastinya diperlukan karena pada akhirnya semua hal yang kita lihat, semua objek yang kita lihat di dalam metaverse itu merupakan gambar-gambar grafis. Dan ketika mereka bergerak itu menggunakan teknologi animasi ini. Nah, menurut Lisa sendiri, kenapa programmer perlu mempelajari hal ini? Karena mereka tuh tidak cukup hanya mempelajari, mendalami program atau bagaimana cara membuat program yang baik saja, tapi juga harus mempelajari grafis dan juga animasi ini supaya apa yang mereka buat itu bisa menghasilkan sesuatu yang seimbang antara program dan juga presentasinya dalam rupa grafik dan animasi. Apalagi di dalam metaverse itu semua yang kita lihat benar-benar bisa terasa mirip, bisa kelihatan mirip kenyataan atau mirip dengan dunia nyata. Jadi kemampuan programming yang dipunyai oleh para programmer itu selain harus dikembangkan dengan baik, juga harus disertai dengan keterampilan dalam aspek grafis dan juga animasi. Kemudian yang kelima, ada cyber security. Nah, jadi dalam metaverse ini sepenuhnya memanfaatkan teknologi dan juga internet. Maka dari itu, walaupun memang banyak keuntungannya, banyak yang suka dan juga excited untuk bisa mencoba metaverse ini, tetap banyak ada resiko, dan lebih khususnya resiko buruk. Secara spesifik di sini adalah kejahatan yang terjadi melalui internet atau cybercrime. Nah, selain itu, data-data pribadi kita juga sebenarnya harus lebih diamankan, karena seiring kemajuan teknologi-teknologi ini di dalam metaverse, banyak info-info pribadi kita, banyak data-data privasi kita yang semakin mudah untuk dilacak. Nah, bukan hanya dilacak, tetapi juga info atau data pribadi kita itu bisa dicuri dan juga disalahgunakan. Maka dari itu dalam metaverse dibutuhkan keamanan yang cukup kuat yang bisa dipelajari melalui cyber security ini. Di mana cyber security adalah proses perlindungan sistem, data, jaringan, dan juga program kita
dari ancaman atau serangan digital. Nah, serangan itu bisa berupa banyak hal yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk banyak kepentingan yang pastinya merugikan pihak korban. Kejahatan itu bisa berupa pencurian info atau data yang sensitif, bisa berupa penghapusan atau penggantian, pengeditan pada data-data penting. Nah, peran programmer di sini untuk mendalami hal ini adalah untuk memastikan data mereka sebagai programmer tetap aman dan juga memastikan program yang mereka buat itu bisa dijalankan dan juga digunakan dengan baik oleh user. Sehingga user juga merasa lebih aman dan semakin mempercayai program yang dibuat oleh programmer tersebut. Nah, akhirnya ya inilah yang bisa sampaikan berkaitan dengan metaverse dan juga programmer yang harus senantiasa mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Jadi yang bisa disimpulkan, metaverse itu dihadirkan pastinya untuk tujuan yang positif, dan programmer juga harus bisa berjalan berdampingan dengan teknologi yang terus maju, yang selalu bergerak maju. Jadi sekian dari apa yang bisa disiapkan atau dipelajari programmer dalam menghadapi metaverse. Dan mohon maaf jika ada kesalahan yang bisa ucapkan atau buat. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.